Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian. Lalu ia terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala itu yang penuh dengan ikan. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya dan ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka dan juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Agak panjang sekali bacaan Injilnya karena ada 2 bagian. Tama-tama selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Pagi ini pasti sudah ada yang berencana mau
mudik ataupun mau jalan-jalan. Tidak apa-apa setelah misa ini. Yang penting kata Yesus, mari dan sarapanlah. Sudah sarapan belum? Nah, udah? Belum, ya. Habis ini sarapan. Ini Injil ini menarik sekali saudara. Karena dalam bacaan-bacaan yang lain, kita jarang mendengar Yesus berkata hal-hal yang sehari-hari. Mari dan sarapanlah. Kalau diajak seperti itu pasti kita mau ya. Mungkin kalau nanti pulang ada yang nawarin begitu pasti kita langsung ikut. Mari dan sarapanlah. Ini kata-kata yang sehari-hari yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini adalah bentuk penampakan Yesus kepada mereka setelah kebangkitan. Saudara-saudari, apa yang menarik di sini, kita melihat ada suatu hal yang menjadi gambaran kehidupan kemanusiaan kita. Bukan hanya karena sarapannya itu, tetapi kalau kita lihat dari keseluruhan Injil ini. Yang pertama, di sini digambarkan di bagian pertama itu ada Petrus dan murid-murid yang lain sedang mencari ikan. Itu kan suatu hal yang sangat sehari-hari. Mereka harus makan, mereka mau mencari ikan karena mereka adalah seorang nelayan. Kalau petani mungkin mereka berkebun, mereka memetik jagung atau apa. Ini sekarang mereka ke laut mau menangkap ikan dan tidak dapat. Lalu kemudian akhirnya mereka bertemu dengan Yesus dan mereka mendapatkan banyak ikan, 153 ekor banyaknya. Hal ini memberikan contoh bahwa ikan yang ada di situ itu sangat banyak dan tak terbatas jumlahnya, melebihi dari jala itu. Ini adalah gambaran pertama, yaitu adalah orang Petrus dan juga murid-murid lain mencari makan, kesulitan mendapatkan ikan, semalaman mereka bekerja, akhirnya Yesus datang menolong, diberikan yang namanya rezeki itu atau makanan itu berlimpah-limpah, seolah-olah tak terbatas, tak terbendung dengan jala yang kecil itu. Ini bagian pertama, saudara-saudari. Yang bagian kedua yaitu adalah Petrus setelah sarapan itu. Tadi Petrus yang kesulitan mendapatkan ikan dan diberikan kelimpahan. Sekarang Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kata-kata Yesus di sini mungkin berbeda dengan Petrus. Kenapa Petrus ditanya sampai 3 kali? Karena Petrus menjawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu bahasa Indonesia, semuanya dijawab sama. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya memang Yesus bertanya dengan hal kata mengasihi yang berbeda-beda. Yang pertama, dia mengatakan, kalau diterjemahkan kurang lebih, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan tak terbatas? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi terbatas. Itu philia, tadi Yesus mengatakan agape itu. Maka Yesus bertanya lagi kepada Petrus yang kedua kalinya. Tapi Yesus menjawab, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali Yesus bertanya dengan hal yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Artinya apakah engkau mengasihi aku tak terbatas? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan terbatas. Nah, Yesus menanyakan sampai ketiga kali baru Petrus sadar. Dan Yesus menanyakan ketiga kali menurunkan juga. Wah, berarti Petrus ini sulit juga dengan dirinya mengasihinya tak terbatas. Petrus ditanya lagi kepada Yesus yang ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan terbatas atau kasih yang terbatas? Akhirnya Petrus menangis dan akhirnya dia tahu Yesus menurunkan standarnya. Oh, ternyata Petrus mampunya segitu. Ya udah, nggak apa-apa. Saudara-saudari, apa yang disampaikan Yesus di sini dengan menyampaikan 3 kali kata-kata itu menurunkan standarnya dari mengasihi yang luar biasa itu. Ya sudahlah, kamu bisa segitu, kasihlah segitu. Lalu yang bagian kedua ini, bahwa gembalakan domba-dombaku atau pelihara domba-dombaku itu maksudnya adalah domba-domba itu dibawa untuk makan. Jadi ini seputar sarapan, seputar makan. Kalau engkau mengasihi aku,
maka bawalah domba-dombaku ini untuk sarapan, cari rumput, makan, kasih makan. Ya, tapi mengasihnya sebegini bisanya, begitu. Yesus memerintah kasihnya segini, tapi bisanya segini saja. Akhirnya Yesus mengikuti standarnya Petrus. Nah, kalau dua bagian itu disatukan, Yesus memberikan makan kepada Petrus dengan tak terbatas. Petrus yang bagian kedua diminta Yesus untuk memberi makan orang lain. Tapi Petrus mengatakan, ya saya bisa tapi terbatas. Apakah Yesus marah? Tidak. Apakah Yesus kemudian memarahi Petrus? Mengurangi jatahnya tadi? Tidak juga. Tapi Yesus mau menurunkan, akhirnya ya sudah, silahkan diberikan apa yang bisa, apa yang mampu dilakukan. Saudara-saudari terkasih, maka ini adalah suatu gambaran manusia juga yang disampaikan Yesus kepada Petrus ini. Kita sering diberikan juga kepada Tuhan dengan tak terbatas, tetapi kita diajak juga untuk memberikan kepada orang lain, walaupun juga akhirnya dengan keterbatasan kita Tuhan tidak marah. Yang penting berikanlah apa yang bisa diberikan. Hari ini kita diajak untuk melihat suatu suasana yang lain dibandingkan dengan yang lain dari penampakan Yesus yang bangkit itu. Suatu suasana di mana kita diajak untuk melihat Yesus yang masuk dalam kehidupan kita, Yesus yang masuk dalam keseharian hidup kita, makan, sarapan, dan sebagainya. Soal sarapan ini ternyata itu adalah suatu bentuk pemberian Allah yang diberikan kepada kita dan mengajak orang lain juga untuk sarapan, untuk makan. Maka kalau ada bapak-bapak bekerja keras untuk mendapatkan makanan untuk keluarganya, itulah Petrus. Gembalakanlah, peliharalah, kasih mereka makan. Saya mampunya segini, kasih mereka makan. Ibu-ibu sedang masak di dapur, berusaha untuk menyiapkan makan pagi, makan siang, makan sore. Itulah Petrus. Berikanlah mereka sarapan, berikanlah mereka makan. Dan tentu yang dimau di sini adalah bagaimana orang akhirnya memiliki keinginan, keikhlasan untuk melakukan itu. Itu yang disampaikan dalam bacaan ini. Maka saudara-saudari terkasih, memberi sarapan atau memberi makan tentu adalah hal yang sederhana. Tetapi tentu saja Petrus diajak sekali lagi untuk melihat dari keterbatasan itu, apakah dia betul tulus dan ikhlas untuk memberikan yang terbaik itu sendiri, walaupun dengan berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Semoga Bapak Ibu sekalian sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, siapapun kita yang mencari nafkah, yang mencari makan, kita mengambil suatu peneguhan dari sini bahwa Tuhan itu hadir memberikan kepada kita suatu pendampingan dan rejeki yang tentu saja berlimpah-limpah. Dan maka kita pun harus memberikan makan kepada keluarga kita, bahkan juga kepada tetangga kita yang membutuhkan dengan kemampuan kita dan ketulusan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari,